Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus. Ini masih dalam lingkup trigonometri. Nah, kita harus mengerti dulu aturan sinus itu apa. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Nah, supaya kita lebih paham, kita perhatikan segitiga berikut ini ya. Ini segitiganya, segitiga ABC, di mana sudut A saya buat sudut alfa, sudut B sudut beta, dan sudut C itu adalah sudut gamma. Nah, dari antara A ke B saya tarik garis tegak lurus dengan sudut C ya. Ini saya buat dia titik D. Nah, seperti biasa, kalau sudut depan ini dapat kita garis ini dapat kita buat garis A, kan begitu ya. Nah, di sini juga, di sini garis B, dan di sini adalah garis C. Oke. Kemudian dari titik D ke titik C ini saya buat L. Ini garis L ya. Nah, dari segitiga ini dapat kita perhatikan bahwa ya, kita perhatikan dulu segitiga A, D, dan C ya. Untuk segitiga A, D, dan C. Nah, untuk sinus alfa itu sama dengan sinus depan per miring, berarti L per B ya. Atau dapat kita buat bahwa B kali sin alfa itu sama dengan L ya, atau L sama dengan B kali sin alfa. Oke, itu untuk segitiga ADC. Nah, coba kita perhatikan lagi untuk segitiga BDC ya, segitiga BDC. Nah, ini saya buat pembatasnya ya. Untuk segitiga BDC, untuk sinus beta itu sama dengan depan per miring, berarti L per A. L per A. Atau A kali sin beta sama dengan L. Atau L sama dengan A kali sin beta. Nah, dari kedua persamaan ini dapat kita lihat bahwa ada yang sama ya. L di sini sama dengan L yang di sini ya, karena sama-sama dengan panjang dari titik D ke titik C. Tidak perlu kita buat L itu sama dengan L ya, atau katakan ini L1 sama dengan L2, sama aja ya. Nah, kemudian L yang di sini kita ganti menjadi B kali sin alfa itu sama dengan A kali sin beta. Oke. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan ya, kedua ruas kita bagi dengan sin alfa kali sin beta. Nah, ketika ini kita bagi dengan sin alfa kali sin beta, maka hasilnya di sini adalah B per sin beta sama dengan A per sin alfa. Oke.
Nah, ini sudah dapat bahwa B per sin beta itu sama dengan A kali sin alfa. Atau kalau kita lihat tadi, kalau kita kembalikan seperti awal, itu menjadi B kali sin alfa sama dengan A kali sin beta. Oke. Nah, dengan cara yang sama, coba kita perhatikan segitiga berikut ini ya. Ini sama dengan segitiga yang tadi ya. Nah, segitiganya kita lihat. Ini sama C, segitiga A, B dan C, di mana di sini sudut alfa, sini sudut beta, dan sini sudut gamma. Nah, tadi di sini saya buat titik D. Sekarang saya antara titik B dan C saya buat titik E. Ya. Di mana ini adalah, ini juga saya buat L, inilah tingginya, ini L, tingginya adalah L, antara titik A dan titik E adalah L ya. Ini sudut depan B saya buat sini B, sudut depan A adalah A kecil, sudut depan C kecil. Nah, kita lihat antara yang pertama adalah segitiga A B E ya, segitiga A B E. Dari segitiga ABE dapat kita temukan bahwa sinus beta itu sama dengan ya, depan per miring L per C. Kemudian ini C kecil kali sin beta itu sama dengan L, atau L sama dengan C kali sin beta ya. Kemudian yang berikut kita perhatikan segitiga. Ini segitiga ACE. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sinus gamma itu sama dengan sinus depan per miring, berarti L per B, atau B kali sin gamma itu sama dengan L, atau L sama dengan B kali sinus gamma. Nah, tentu sama seperti yang tadi, ini ada hubungannya ya, dimana L di sini sama panjang L yang dari segitiga ABE itu sama dengan L dengan segitiga ACE. Maka dapat kita buat L sama dengan L. L yang di ABE itu hasilnya apa? C kali sin beta itu sama dengan B kali sin gamma. Maka kedua ruas juga kita bagi dengan sama seperti yang tadi. Kedua ruas kita bagi dengan sin beta kali sin gamma. Maka hasilnya adalah C per sin gamma itu sama dengan B per sin beta. Nah, tadi kita ketahui kalau B per sin beta itu sama dengan A per sin gamma. Nah, berarti jika C per sin gamma sama dengan B per sin beta itu sama dengan A per sin alfa. Oke? Ya. Maka dapat kita buat bahwa aturan sinus itu adalah
A per sin alfa itu sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Oke. Nah, kita masuk ke contoh ya. Diketahui bahwa besar sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut B sama dengan 45 derajat. Panjang A sama dengan 6 cm. Ditanya adalah panjang garis B, ya. Nah, maka kita buat dulu dalam segitiganya. Katanya A sama dengan 30. Nah, bolehlah kita buat seperti ini. Ini sudut A, ya. Ini sudut B, ini sudut C. Besar sudut A 30 derajat, ini 30, dan besar sudut B 45, ini 45 derajat. Nah, panjang A berarti sisi depan sudut A, ini panjang A, sisi depan sudut A. Berarti ini adalah panjangnya 6 cm. Sementara yang ditanya adalah panjang garis B, berarti sisi depan sudut B. Ini dia, berarti ini yang ditanya. Nah, dari sini kita akan kembali melihat aturan sinus tadi, bahwa A itu per sin alfa itu sama dengan B per sin beta itu sama dengan C per sin gamma, ya. Ini aturan sinus tadi. Nah, dari sini kita buat penyelesaian, ya. Penyelesaiannya bahwa yang di sini hanya ada dua, ya. Dikasih tahu sudut ini sudut alfa, ini sudut beta, dan garis A dan B. Kita tidak perlu melihat C karena C tidak ada hubungannya, dia tidak perlu mencari nilai C. Nah, maka dapat kita buat bahwa A per sin alfa itu sama dengan B per sin beta. Nah, A-nya berapa? 6 cm. 6 cm per sin alfa berarti sin 30 derajat sama dengan B per sin beta di sin 45 derajat. Sin 30, ya. Sin 30 berarti 6 per 1 per 2, ya, sama dengan B per 1 per 2 akar 2, sin 45 setengah akar 2. Nah, ini kita kalau silang, maka hasilnya 6 kali 1 per 2 akar 2 itu sama dengan setengah kali B, ya. Maka di sini ada 2, ini dapat kita coret habis, ya. Berarti tinggal apa? 6 akar 2 sama dengan B. Maka panjang B itu sama dengan 6 akar 2. Selesai. Oke, ya. Begitulah contoh dari aturan sinus, ya. Kita tinggal mencocokkan hubungannya antara A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, baik, sekarang kita akan masuk pada aturan kosinus. Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Nah, mari kita perhatikan segitiga ABC yang ada di sini. Nah, dari segitiga ABC ini ada, saya buat lagi, saya ambil antara panjang AC, saya ambil titik D,
untuk menghubungkan dengan BD. Maka garis B ke D ini saya buat garis P, ya. Nah, antara panjang A ke D adalah X, ya. Saya misalkan X, sementara panjang D ke C adalah B kurang X. Kenapa? Karena panjang A ke C itu adalah B. Nah, sementara panjang CB ke C adalah A dan A ke B adalah C. Nah, yang pertama coba kita perhatikan pada segitiga ABD. Dari segitiga ABD ini ini A, untuk kosinus A, ya, ini cos sudut A itu sama dengan samping per miring, berarti X per C. Nah, dapat kita buat bahwa X itu sama dengan C kali cos A. Kan begitu ya? Nah, ini kita buat sebagai persamaan pertama. Berikutnya, dalil Pitagoras untuk mencari panjang sisi C, ya. Kita menggunakan dalil Pitagoras. Bahwa C kuadrat itu sama dengan P kuadrat tambah X kuadrat. Ya, berarti untuk mencari nilai P kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat, atau sama dengan P kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang X kuadrat. Kita ganti dengan C kali cos A, ini kita kuadratkan. Nah, ini kita buat sebagai persamaan yang kedua. Kemudian mari kita lihat, perhatikan segitiga BDC, ya. Segitiga BDC. Dari segitiga BDC ini untuk mencari sisi miring, ya, berarti sama, kita menggunakan dalil Pitagoras bahwa A kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah B kurang X, ini kita kuadratkan, ya. Maka dapat kita jabarkan A kuadrat itu sama dengan P kuadrat tambah B kuadrat kurang 2BX tambah X kuadrat. Kemudian untuk A kuadrat sama dengan, ini P kuadrat kita masukkan nilainya dengan yang di sini. Berarti C kuadrat kurang C kali cos A, ini dikuadratkan. Kemudian kita kurang dengan B kuadrat kurang 2, ini tambah 2BX tambah X kuadrat. Kemudian dapat kita buat lagi bahwa A kuadrat itu sama dengan C kuadrat, ini kurang, ini kita kuadratkan, berarti C kuadrat kurang C kuadrat kali cos kuadrat A tambah B kuadrat kurang 2 kali B
kali X. X kita ganti dengan C kali cos A. C kali cos A. Kemudian kita tambah dengan X kuadrat. Sama lagi. C kali cos A. Ini kita kuadratkan. Maka A kuadrat itu sama dengan C kuadrat kurang C kuadrat kali cos kuadrat A tambah B kuadrat kurang 2 kali B kali C kali cos A tambah, ini kita kuadratkan, C kuadrat kali cos kuadrat A. Nah, di sini ada C kuadrat kali cos kuadrat A dengan di sini C kuadrat kali cos kuadrat A. Nah, dari sini dapat kita coret. Ya, ini kita coret. Ini juga dapat kita coret. Maka A kuadrat itu sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali BC kali cos A. Oke? Atau kalau kita buat A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali BC kali cos A. Nah, ini untuk mencari panjang A kuadrat ya. Nah, maka dengan cara yang sama kita dapat mengetahui bahwa B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B, dan C kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat atau kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos C. Ya. Maka dapat kita simpulkan aturan kosinus ada 3, 1, 2, 3. Untuk A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali BC kali cos A. Kemudian untuk B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali AC kali cos B. Sementara untuk C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali AB kali cos C. Nah, ini dia aturan kosinusnya. Kalau kamu bingung dari mana diambil nomor 2 dan 3, kamu tinggal melakukan sama seperti dengan cara nomor 1 tadi, ya. Nah, kita masuk ke contoh. Hitunglah panjang rusuk X pada gambar di bawah ini, ya. Ini gambarnya bahwa X-nya itu adalah panjang garis A ke C. Ini X-nya, ini akan kita cari, ya.
Diketahui bahwa besar sudut B itu sama dengan 120 derajat dan panjang B ke A itu sama dengan 7 cm dan panjang B ke C itu sama dengan 8 cm. Nah, tentunya sisi depan sudut B ini adalah B kecil, ini adalah C kecil, dan ini adalah A kecil, ya. Maka dapat kita gunakan dengan aturan kosinus, ya, untuk penyelesaiannya. Menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinusnya adalah yang ditanya adalah B atau panjang AC. Nah, dapat kita buat bahwa panjang AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat tak kurang 2 kali AB panjang AB kali panjang BC kali cos B, ya. Atau kalau kamu bingung, ini kan B, tapi kita buat B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat sama kurang 2 kali A kali B kali cos BC, kali C kali cos B, ya. A kuadrat kan ini, ya, ini A, BC itu adalah A, kemudian C itulah panjang AB, kemudian cos B. Nah, panjang AC kuadrat itu sama dengan panjang AB. Panjang AB 7 cm. 7 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 7 kali 8 kali cos 120, ya. Kemudian panjang AC kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 64 dikurang 2 kali 7 56, ya. 7 kali 8 56 112, berarti 112 cos 120, ya, kita kali min 1/2, maka panjang AC kuadrat itu sama dengan 49 tambah 64 113 113 dikurang, ini jadi tambah sama lagi, ya, 112 bagi 2 54, maka AC kuadrat sama dengan 169, maka panjang AC sama dengan akar dari 169, sehingga panjang AC itu sama dengan 13 cm. Oke, panjang AC itu adalah panjang B, ya, karena sisi depan sudut B, ini dia. Oke, begitu dia untuk contoh soal pada aturan sinus dan kosinus. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih.